Tapi di sini adalah minus P1 karena di sini adalah berlaku atau ada pengaruh dari beban titik sebesar P1 minus 50 kilonewton. Kita tulis X1 sama dengan 0, kita titik sini adalah 0, ya ini adalah 0 kilonewton. Kemudian dia turun minus di posisi 2 terhadap 1. Kita lanjutkan seperti pada pembahasan sebelumnya ya, kita mencari diagram gaya geser, SFD, dan diagram momen lentur atau TMD. Di sini ada contoh lagi, di mana gambar ini atau soal ini terdapat dua jenis beban. Yang pertama adalah beban merata, kemudian ada beban titik, di P1 dan P2. Oke, kita akan mencari reaksinya dulu ya teman-teman ya. Reaksi di titik R4. Nah, kalau R4 berarti mata kita meninjau di titik 2 ya, di titik 2, di angka 2 ini. Oke, karena kita posisi reaksi kita menuju ke titik 2, maka arahnya adalah berlawanan dengan jarum jam dengan nilainya negatif. Nah, kemudian kita tulis di sini adalah minus 6 kali R4. Oke, sampai situ teman-teman harus paham dulu ya. Kalau masih teman-teman masih bingung, silahkan tonton di video sebelumnya. Itu saya membahas secara detail bagaimana mencari reaksi di masing-masing tumpuan. Oke, kemudian ingat di sini ada beban merata. Ya, beban merata. Beban merata ini sepanjang 7 meter. Oke. Dikarenakan kita posisinya ada di titik 2, di posisi titik 2 yang akan ditinjau, maka gaya kita harus dikalikan dulu dengan jaraknya dulu teman-teman. Ya, dikalikan dengan jarak adalah 7 meter. Jadi dikalikan dengan 7. Maka saya tulis di sini di persamaan Q dikalikan 7. Nah, sampai sini teman-teman harus perhatikan lagi, kita punya beban merata ya teman-teman ya. Itu tadi menghitung beban yang terdistribusi sepanjang 7 meter. Jadi Q kali 7. Nah, bagaimana dengan menghitung jaraknya? Ingat, kita meninjau di sini adalah meninjau di titik 2, di titik 2. Maka garis titik tengah kita, posisi garis tengah kita, titik pusatnya adalah di tengah-tengah seperti ini. Lebih kurang ya teman-teman ya, lebih kurang. Nah, ini akan dikalikan ke arah titik 2, berarti bernilai positif. Ya, searah jarum jam, bernilai positif. Nah, karena kita memiliki jarak 7 meter dan posisinya adalah di titik 2, maka jaraknya adalah setengah, ya, setengah dikalikan dengan jarak secara utuh adalah 7 meter, dikurangin 1. Kenapa kurangin 1? Karena kita kan posisi ada di titik 2, di sini ada nilai 1 meter. Nah, hasilnya kita tulis seperti yang di layar, adalah seperti ini teman-teman. Yaitu adalah untuk yang daerah yang beban distribusi. Oke, kemudian di sini kita punya beban titik sebesar P1. Nah, P1 ingat tinjauan kita di titik 2. Arahnya menuju ke titik 2. Berarti nilainya positif. Nah, kita tulis di sini adalah P1 dikalikan dengan 3. Kemudian yang P2, kita hitung jaraknya ya. Keseluruhan ini jaraknya adalah 8 meter. Kita gambarkan seperti ini. Arahnya bernilai dengan positif. Seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah persamaan di bagian sigma M2. Silahkan teman-teman masukkan nilai-nilainya berdasarkan dari beban,
beban merata maupun beban titik. Dihasilkanlah di sini adalah 370 kilonewton. Oke, sampai sini dulu ya, dipahamin supaya teman-teman paham bagaimana mencari reaksi di masing-masing titik tumpuan. Kalau di video sebelumnya saya kan sudah mengajarin bagaimana mencari di sigma momen di masing-masing tumpuan ya menggunakan persamaan seperti pada contoh ini. Nah, untuk mencari R2 di kasus ini saya tidak menggunakan yang contoh yang waktu video sebelumnya, tetapi kita menggunakan gaya eh, gaya reaksi, kemudian ada beban merata dan beban beban titik. Ya, cukup menghitung menggunakan seperti persamaan ini, teman-teman. Nah, di sini prinsipnya adalah gaya yang bekerja arah vertikal, ya, yang bersifat positif maupun negatif. Nah, di sini kalau kita lihat gaya-gaya yang vertikal adalah gaya R2, reaksi nomor 2 dan reaksi nomor 4. Kita jumlahkan dulu di sini. Kemudian dikurangin, ya, dikurangin dengan beban merata, sepanjang 7 meter. Jadi Q dikalikan dengan 7. Kita tuliskan di sini. Dikurangin dengan P1 dan P2. Saya tulis di sini. Bernilai negatif. Ingat ya, arah ini ya. Kalau ke atas adalah positif, kalau arah ke bawah adalah negatif. Kita masukkan semua angka-angkanya. R4 adalah 370, kemudian tadi Q kalikan 100 kalikan dengan jaraknya, bentangnya adalah 7 meter. Ini adalah nilai beban titik P1 dan ini beban P2. Dihasilkan adalah 420 kilonewton dengan arah vertikal ke atas, bernilai positif. Kita teruskan bagaimana cara mencari momen lentur atau bending moment diagram. Lanjutkan dari setelah kita mencari atau menghitung reaksi ya, teman-teman. Oke, sebelum saya menjelaskan pada bagian kotak sebelah kiri, ini saya akan jelaskan dahulu bahwasanya di sini ada beban merata ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari beban merata seperti gambar di layar, ini ada terjadi potensi momen maksimum yang dimana itu terjadi di posisi X. Ya, kita belum tahu nih jaraknya untuk posisi momen maksimum itu di bentang berapa. Sehingga kita konotasikan atau kita simbolkan dahulu kita menggunakan X. Oke, teman-teman, sampai sini tolong dipahami dulu. Dan posisi X-nya itu setelah dari di posisi tumpuan nomor 2 sehingga timbul adalah X untuk mencari momen maksimumnya. Oke, caranya begini. Kita membuat persamaan seperti ini, teman-teman. Ya, persamaan ini adalah persamaan seperti kita mencari reaksi, ya, seperti reaksi. Sehingga titik berat kita atau titik tinjauan kita adalah seputaran di daerah yang ini saja nih, ya, yang kita kasih kotak warna merah, ya. Sampai sini dulu. Kita tinjauannya adalah area yang saya arsir. Oke. Nah, caranya adalah kita seperti mencari reaksi, yaitu adalah ada beban merata yang di posisi bentang 1 meter. Ya, beban bentang 1 meter ini adalah kita kita cari seperti ini. Ya, tumpuannya kita ada posisi X adalah di sini. Sorry kok tumpuan, apa namanya, tinjauan. Ya, tinjauannya dari titik seperti ini. Nah, karena posisi titik berat kita adalah di posisi ini saya kasih X ya, kasih tanda panah ke bawah. Kemudian dia arahnya ke arah X. Ingat, berlawanan bernilai adalah negatif. Nah, di sini saya kasih lambang negatif. Besarnya berapa? Berarti Q kali dengan bentangnya adalah 1 meter.
dikalikan 1 meter. Kemudian kita ajarkan jaraknya teman-teman, ya jaraknya. Jaraknya adalah setengah, ya karena ini kan titik beratnya ada titik berat di tengah ya, di sini ya. Jadi setengah dikalikan dengan 1 karena bentang berlawanan menuju ke X, ke titik X, berarti setengah kalikan 1 ditambah dengan bentang X. Saya tuliskan di bagian ini. Oke, itu untuk yang mencari di sisi sebelah kiri tumpuan dari nomor 2. Nah, setelah itu saya hapus dulu ya, nih saya hapus dulu. Oke, kita udah dapat tadi ya, untuk yang di area sebelah kiri dari tumpuan nomor 2. Ini ada reaksi, ya, R2. Sama, kita harus mencari ke arah X, ya berarti yang bekerja adalah searah dengan jarum jam bernilai positif. Dikalikan dengan berapa teman-teman? Ya, kalikan dengan X, ya jaraknya kan di sini X. Jadi saya ulangi, R2 dikalikan dengan jarak X bernilai positif karena searah jarum jam. Oke, kemudian saya hapus lagi supaya teman-teman juga lebih paham. Nah, kita bermain di beban merata yang sebelah kanan dari tumpuan. Saya kasih warna hijau saja. Ya, ini ada warna hijau. Kita arsir seperti ini. Kita punya titik tengah di sini. Ya, titik tengah seperti ini. Sama, kita mencarinya seperti yang di sebelah kiri ini, teman-teman. Ini adalah berarti Q dikalikan dengan X. Ya, Q dikalikan dengan X. Arahnya kemana? Berlawanan. Bernilai negatif. Boleh saya tuliskan Q dikali dengan X. Ya. Kemudian ingat, tetap selalu dikalikan jarak. Semua yang menghitung dengan apa namanya seperti reaksi ya, ini kan mencari hampir mirip dengan reaksi, artinya kita kalikan dengan jarak. Jaraknya adalah setengah X, karena posisi kita ada di tengah-tengah ini. Tengah dari X, putar berlawanan, nilainya negatif ya tadi ya. Tadi sudah kita simbolkan di sini negatif. Ya, jadi ini kalikan dengan jarak X, setengah X. Boleh saya tulis seperti ini ya teman-teman ya. X, sorry ini setengah, maaf, ini setengah X kuadrat. Ya, berarti saya boleh tulis persamaan ini menjadi min setengah X kuadrat. Nah, ini sama ya teman ya, teman-teman di sini. Ini yang bagian sini nih. Oke. Nah, sampai sini teman-teman sudah mendapatkan persamaan untuk mencari jarak dulu, jarak untuk mencari jarak di posisi X. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Kita lanjutkan untuk mencari bagaimana kita mencari apa namanya? X-nya ya, jarak X-nya. Nah, setelah kita pindah ruas segala macam dan kita sederhanakan, sorry kok pindah ruas apa namanya? Kita sederhanakan persamaan ini menjadilah seperti ini. Ya, kita masukkan nilai-nilainya. Ini adalah nilai Q, ini adalah nilai jaraknya atau bentangnya, ini nilai reaksi pada titik 2, kemudian minus 100 kali X. Ini adalah Q-nya adalah 100 ya. Dibagi dengan Q. Dihasilkan adalah X sama dengan 2,2 meter. Berarti nilai X yang berada di gambar ini adalah 2,2 meter. Nah, momen maksimumnya terjadi di bentang 2,2 meter. Oke, sehingga kita harus nyari juga nih momen maksimumnya ya, supaya untuk penggambaran nanti di apa namanya bending momen diagramnya berapa sih nilai momen maksimumnya. Sama teman-teman, kita mencari momen maksimumnya seperti ini ya, momen maksimumnya. Kita bisa lihat ini adalah persamaan yang sudah kita cari sini ya. Ya, ini adalah Q, ini adalah apa namanya setengah dari
jarak tadi nilai 2,2 ya, di sini X-nya. Kita masukkan ke sini semua nih teman-teman, persamaan yang saya tandain ini. Sehingga mendapatkan momen maksimumnya adalah 522 kilonewton meter. Ingat ya, satuan. Teman-teman juga harus waspada di satuan, kadang-kadang banyak yang tidak menuliskan satuannya. Kalau momen itu adalah kilonewton meter, ton meter. Tapi kalau reaksi itu adalah kilonewton atau ton. Ingat satuan. Oke, sampai sini teman-teman harus paham. Oke, ini kita mendapatkan momen maksimumnya, kemudian bagaimana kita mencari momen yang terjadi di setiap titik angka ini ya, 1 sampai nomor 5. Oke, seperti pada video sebelumnya saya sudah jelaskan cara cari momen maksimum kita mencari seperti ini teman-teman ya. Di posisi titik satu, bentar. Oke, di titik satu adalah nol. Karena di sini adalah tidak ada gaya yang bekerja, tidak ada reaksi ya. Di 0 kilonewton meter. Posisi titik 2 atau M2 adalah main key kali L dikalikan dengan jaraknya. Sama ya tadi teman-teman, posisi ini ya yang saya kotakin ini, titik beratnya adalah di tengah, titik pusatnya tengah, kemudian dikalikan setengah dari satu ya, setengah dari satu, I-nya kali L, Q kali L min sorry min Q kali L atau kali X ya, kali setengah dari L, sorry ini L ini bukan X ya, seperti itu. Kita tuliskan seperti ini adalah minus 50. Ingat ya, beberapa ada yang salah, tidak dikalikan dengan L. Oke, kita mencari momen pada titik 3 ya teman-teman. Di sini kita akan mencari, di sini tinjauan kita berarti ada di 3. Oke, posisi sama ya, kita akan mencari nilai momennya dengan rumus yang seperti pada sebelumnya adalah minus QL dikalikan dengan setengah dari jarak L-nya. Nah, di sini kita akan melihat posisi titik 3, tinjauan titik 3 berarti memiliki bentang sepanjang 4 meter. Oke ya, sepanjang 4 meter. Posisinya ada di sini teman-teman. Kemudian ada titik berat ada di sini. Oke, lebih kurang di sini. Nah, kita akan tuliskan I kalikan dengan 4, yaitu minus 100 ya. Karena arahnya apa namanya nanti berlawanan jarum jam menuju titik 3 adalah negatif atau minus, kemudian dikalikan 4 tadi, kemudian dikalikan setengah L. Setengah L adalah setengah L dari bentang 4 meter. Oke, kita tuliskan seperti ini. Ini adalah hasil dari setengah dari 4. Kemudian ada reaksi R2. R2 dia menuju ke arah ketiga adalah searah jarum jam dari nilai positif. Besarnya berapa? Jaraknya adalah 3. Nilai R2-nya adalah 420 sehingga kita dapatkan 460 kilonewton meter. Oke, kemudian kita akan mencari di posisi M4 teman-teman. M4 kita tentukan dulu di sini. Bentangnya adalah berapa? Dari titik 1 sampai titik 4 ya, titik sampai 4 adalah 7 meter. Karena bebannya kita full ya dari titik 1 sampai titik 4 besar bentang 7 meter, maka I kali L, L-nya adalah 7 meter. Ya, di sini I kali L. Kemudian titik tengah atau titik pusatnya dikalikan dengan ke arah 4 bernilai negatif. Oke, berarti setengah kali 7. Ya, ini setengah kali L atau setengah kali 7. Kemudian ada reaksi di R2, dia berada di ke arah 4 bernilai positif karena searah ya, searah jarum jam. Nah, kemudian ada lagi P1. Ya, P1 bernilai 50 yang menuju ke arah 4 itu adalah nilainya negatif. Ya, di sini negatif. Ingat, positif kalau searah, kalau negatif itu berlawanan. Kita lebih mengikuti konsistensi
arah jarum jam, supaya tidak lupa. Coba tidak kebalik-balik. Boleh juga nanti kebalikannya ya, searah menggunakan yang negatif atau yang berlawanan menggunakan positif. Itu bisa juga, tapi saya lebih nyaman menggunakan ini saja. Oke, untuk penggambarannya seperti ini teman-teman ya, penggambaran di diagramnya. Nah, kita akan plotting langsung karena tadi di titik M1 adalah 0, kemudian minus 50 ini ada di sini. Kemudian ingat ya, ciri khas kalau ada beban merata dia membentuk suatu parabolik, tidak garis lurus tapi parabolik. Ini juga parabolik, ya kan, lengkung, dan nilainya adalah 522. Ya untuk yang di momen maksimumnya ini teman-teman, ini momen maksimum nih, ingat nih, 522 ini adalah maksimumnya. Kemudian 460, di sini ada 460, ya ini 460. Kemudian di sini kita min 80, ya minus ke atas 80. Negatif itu posisi di atas dari garis normal. Nah, di sini tidak ada namanya beban, tidak ada beban merata, melainkan ada beban titik sebesar P2 ini posisi ujung, maka tidak ada beban merata atau berdistribusi load menggunakan garis linear turun atau garis lurus. Seperti itu teman-teman. Oke, ini untuk yang PMD ya, dan M5 adalah 0. Karena tidak ada tumpuan atau reaksi yang terjadi pada ujung titik 5. Selanjutnya kita menghitung gaya geser ya, gaya geser shear force diagram. Ingat untuk gaya geser itu dia bekerja di vertikal aja ya. Gaya-gaya yang vertikal ke arah positif atau ke arah atas, atau yang negatif ke arah bawah. Ingat kalau khusus gaya geser vertikal. Oke, kita akan masuk ke titik 1 ya. Titik 1 di sini karena tidak ada reaksi dan titik 5 tidak ada reaksi, kita maka bisa tuliskan dulu X1 adalah 0, X5 adalah 0. Jadi kalau kita mau penasaran menghitung di posisi 5, saya jabarkan juga perhitungannya. Oke, kita masuk dulu di X2 ya, titik 2. X2 terhadap titik 1 dan X2 terhadap titik 3. Oke, di sini. Ini perhitungannya S2 min 1 ya, 2. Ini bacanya titik 2 terhadap 1 dan ini adalah titik 2 terhadap 3. Nah, yang bekerja apa saja teman-teman, yang menuju ke 2 ke 1 itu adalah minus Q kali jarak. Ya, di sini ada Q sebesar 1 meter bentangannya. Maka kita tulis Q kali jarak. Q-nya adalah 100, jaraknya adalah 1, bentangnya adalah 1. Bernilai negatif karena posisinya adalah vertikal ke bawah. Maka kita tulis minus 100 kN. Kemudian kita hitung ke tinjauan 2 ke 3. Oke, 2 ke 3 di sini maka kita memiliki nilai di sini adalah Q kali 100 sama sama bentang yang di X2 terhadap 1 ditambah karena di sini ada reaksi R2, maka saya tulis minus 100 ditambah 420. R2-nya adalah 420 ya, maka didapatkan 320 kN. Selanjutnya kita menghitung di posisi titik 3, maka sini berlaku 3 terhadap 2 ya. Sini kita tulis 3 terhadap 2, kemudian 3 terhadap 4 ya, 3 terhadap 4. Kita ya lihat lagi apa saja yang gaya yang bekerja ada di ruas titik 3 terhadap 2 dan 3 terhadap 4. Yang pertama adalah minus Q kali L ya, minus kali L di sini adalah Q kali L yang berada di sini ya, bentang 1, kemudian ditambah R2 dikurangi ada bentang lagi Q bagian sini. Oke ya. Jadi ini adalah Q kali L dengan 100 dikalikan 1 ya di sini, kemudian ditambah ada R2 320 ditambah di sini Q kali L. Jadi di sini adalah kita kalikan 100 dikalikan
3. Nah, dikarenakan di sini adalah kita sudah hitung di posisi bentang X ya, bentang 2 terhadap 3 ini adalah nilainya 320 seperti nilai yang di sini. Maka ini saya turunkan langsung di sini teman-teman ya. Tinggal saya masukkan yang nilai I yang di sini dikalikan dengan 3. Nah ini. Itu kalau kita lihat polanya nanti akan teman-teman akan terlihat polanya berurutan ya, hasil-hasil yang kita masukkan. Nah, ini cara cepatnya adalah 20 kita masukkan kemari ya kan untuk yang X 3 ke 4 ya. Nah, tapi di sini adalah minus P1 karena di sini adalah berlaku atau ada pengaruh dari beban titik sebesar P1 minus 50 kilonewton. Kita tulis di sini. Nah, kemudian yang 4 nih teman-teman. 4 ya. 4 sama. Kita akan ngitung dari startnya dari satu semua kan. Berarti 4 terhadap 3, 4 terhadap 5 ya. Nah, ini kan sama nih teman-teman. Kalau 4 terhadap 3, dapat terhadap 3 berarti kayak yang bekerja kan bentang dari 1 sampai 4 ya, dengan total berarti sini adalah berapa nih? 6, 7 meter berarti. Ada 6 tambah 1 ya. 7 meter. Berarti ini kan ini pi kali 7 ya kan, pi kali 7 kemudian dikurangi dari sorry ini ada pi kali 7 maaf maaf ini ada salah nih. Ini adalah 4 4 ya, 4 per 3 ini saya tandain dulu. 4 nah ini. Minus Q kali L, berarti Q kali L yang di sini. Ya, kemudian ditambah R2, ini ada R2 di sini, minus Q, ya, minus Q kali L, ya, Q kali L, kemudian dikurangi P1, P1. Kemudian dikalikan lagi, di sini adalah minus Q1, posisi yang di sini. Oke ya. Kalau mudahnya sih saya kasih beda warna saja deh, biar teman-teman nggak bingung ya. Di sini adalah kita bagi-bagi saja nih. Ini adalah beban merata yang pertama, kemudian di sini adalah kita buat segmen sini aja, kemudian di sini ada yang warna biru. Oke ya, oke berarti ini yang merah, berarti ini 4 per 3 ya, per 3 per 5. Nah di sini minus QL kali L yang ini warna merah, kemudian tadi ini ada R2 adalah sini, kemudian ini saya kasih warna hijau ya, ini warna hijau, terus kemudian minus P1 adalah yang di sini ya, kemudian di sini ada warna apa tuh, biru, biru itu di sini, sorry sorry, ini biru adalah yang di sini ya. Jadi ini 100 kan, 100 kalikan 3, nah masuklah di sini, jadi mendapatkan minus 330 kilonewton. Oke, itu yang posisi 4 terhadap 3 tinjauannya ya. Kemudian yang 4 terhadap 5. Ya, 4 terhadap 5 sama teman-teman tadi. Kita per segmen-segmen saja. Kan di sini ada segmen ya tadi saya gambarin merah, kemudian di sini adalah hijau, kemudian di sini adalah biru. Oke. Ya, di sini biru, kemudian untuk beban-beban titiknya saya kasih warna ini adalah warna P1, ini saya kasih warna ini supaya teman-teman juga bisa mendeteksi posisi-posisinya. R2 nya gitu ada kasih warna ini, oke ungu juga. Oke, yang minus Q kali L tadi itu warnanya merah, R2 nya kita warna ungu,
ya, dengan positif ya di sini R2. Kemudian yang hijau ini adalah minus kali L yang sini ya. Kemudian ada gaya kerja P1 orange, yaitu P1-nya di sini teman-teman. Kemudian yang warna biru beban merata tentang 3 meter, itu kita kasih warna ini aja, biru di sini. Kemudian di sini ada R4 teman-teman. Oke ya, R4 belum saya deteksi tadi. Saya kasih warna ini, ada R4. Oke ya. Untuk yang P2 itu tidak ada pengaruh karena posisinya dia ada di ujung. Ya, di ujung. Ya, di ujung dan apa namanya? eh, Dia akan konstan bebannya. Ya dari kayak sorry kok beban apa namanya? Gayanya akan konstan sampai ke 4 ke titik 5. Oke, kemudian yang di posisi 5 dia bernilai 0 ya teman-teman ya. Ini 0, ini 0. Jadi karena tidak ada reaksi di ujungnya. Kalau penjabaran perhitungannya menggunakan rumus seperti ini teman-teman. Ya, vertikal ini kita coba hitung nanti hasilnya pasti 0. Oke teman-teman, itu kemudian kita cara penggambarannya. Kalau di sini bedanya kalau yang di momen itu kalau ada beban merata berarti posisinya ada parabolik ya teman-teman ya. Nah, kalau di sini kita akan gambarkan X1 sama dengan 0, titik sini adalah 0, ya ini adalah 0 Newton. Kemudian dia turun minus di posisi 2 terhadap 1 adalah min 100 kilonewton. Kemudian X2 terhadap 3 dia naik ya, karena ada reaksi di sini kita naik kita sampai 320. Kemudian turun ya, turun. Kalau memang sorry kalau tidak ada beban titik ya, misalnya ini tidak ada nih, tidak ada. Ini garisnya akan memotong garis umum normal, sorry ini teman. Dari sini dia akan memutus garis. Nah, seperti ini. Ini kalau misalnya tidak ada namanya beban titik di sini ya teman ya. Abaikan ini enggak ada, ya kan memotong nol, nilainya nol. Nah, kalau di sini tidak apa namanya? Di sini ada beban titiknya, maka dia akan mematah. Mematah dulu turun besar minus 30 ya, seperti itu. Nah, ini ada beban titiknya, saya munculkan lagi. Nah, kemudian kita ada minus 330 di sini, minus 330 ya. Kemudian ada reaksi 4 ke 5 sebesar 40, ya, 40 dan bernilai konstan sepanjang 4 ke 5. Oke, itu saja ya. Jadi artinya ini cara penggambaran untuk shear force diagram dan tadi teman-teman udah belajar juga di apa namanya? Di BMD, bending moment diagram. Ya artinya ini udah ada beban rata di sini, kemudian ada beban titik. Jadi artinya di sini adalah kita menggunakan kombinasi dua jenis beban, beban merata sama beban titik di bentang-bentang tertentu, teman-teman. Oke, prinsipnya seperti itu. Balik lagi, misalnya saya jelasin yang di PMD ya. Ingat ya, posisi momen maksimum di sini itu hitung dari posisi tumpuan, tumpuan yang terdekat sebelah kiri itu kita tarik X dulu. Ya, itu nanti akan menentukan nilai maksimumnya berapa. Oke, teman-teman, itu saja semoga bermanfaat penjelasan saya dan coba dengan nanti di video selanjutnya kita akan bahas dengan beban-beban yang beragam. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.